Bapak-bapak, ibu-ibu, para rohaniwan yang saya hormati, sidang kebaktian yang saya muliakan, sebelum saya menyampaikan khotbah, terimalah salam peneguh iman kita bahwa hanya kebajikan berkenan Tuhan. Wei te tong tien. Sancai. Selamat pagi dan marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Huang Tien atas segala ridho, rahmat dan perkenannya, karena kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berhimpun di litang suci ini untuk bersama-sama melaksanakan kebaktian suci. Semoga kiranya kebaktian yang kita laksanakan ini benar-benar dapat kita laksanakan sesuai dengan yang dikehendaki, sehingga boleh memberikan berkah kepada kita semua. Sanjay. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khotbah dengan tema sembahyang Tangce era dinasti He. Tocin sekalian, karena sampai saat ini kalau menurut dinasti He itu masih suasana musim dingin di Tiongkok, kecuali dinasti Chu sudah melewati tahun baru. Karena antara dinasti He dengan dinasti Xiang maupun dinasti Chu, perayaan tahun baru itunya agak beda. Makanya saya akan menerangkan soal sembahyang Tangce ya di era dinasti He. Namun sebelumnya jangan sampai apa yang telah disampaikan oleh pembaca ayat suci terlewatkan, tidak saya uraikan, tidak saya jabarkan, itu sangat disayangkan, sehingga akan membingungkan umat, ya tidak? Nah makanya sebelum saya beralih kepada sejarah Tangce pada zaman dinasti He, maka tadi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Yulia, yaitu di dalam kitab Tiong-Yong bab 18 ayat 6 dinyatakan di sana bahwa dengan melakukan sembahyang Kau dan Sia berarti melakukan pengabdian kepada Sangti Tuhan Yang Maha Tinggi. Dengan melakukan upacara di bio leluhur berarti memberikan persembahan kepada nenek moyang. Kalau orang mengerti jelas tentang sembahyang Kau dan Sia dan sembahyang Te dan Siang, maka untuk mengatur negara laksana melihat tapak tangan saja, kata Nabi demikian. Kan mengatur negara itu sulit, tapi kalau mengerti sembahyang Kau dan Sia, mengerti sembahyang Te dan Siang, itu mengatur negara itu laksana melihat tapak tangan, mudah. Tapi nyatanya kan sulit mengatur negara, ya tidak? Nah, jadi kemudian juga tadi dikatakan di dalam kitab Lungi jilid 3 pasal 10 bahwa di dalam upacara sembahyang Te, setelah dilakukan upacara menuang anggur, aku tidak ingin melihatnya lagi. Nah, demikian sabda Nabi ya. Baik, saya jelaskan. Jadi kalau Raja Muda pada waktu itu sembahyang Tangce, sesungguhnya itu sudah sembahyang tahun baru. Kenapa? Karena yang dipersembahkan oleh Raja Muda itu di dalam melakukan sembahyang Kau di alun-alun sebelah selatan, ya, itu dipergunakan onde.
onde 6 yang merah, 6 putih, 1 merah besar. Itu lambang bahwa selama 1 tahun 12 bulan, jumlah onde kan 12. Senantiasa umat itu diberikan berkah dan rahmat kepada Tuhan yang Esa, sehingga di dalam mengikuti hukum yin dan yang, ya, itu dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun tantangan rintangan selalu ada di dalam kehidupan kita, tapi dengan adanya rahmat Tuhan yang dilambangkan dengan onde besar itu, sehingga suka dan duka itu dapat dilalui sampai akhir tahun. Itu maksudnya ya. Jadi ini beda. Kemudian sembahyang dilakukan di altar Kau dan Sia itu, kalau altar Kau itu sebelah selatan, karena sesuatu yang menurut Patwa, trigram langit wilayah terang itu ada di sebelah selatan, sedangkan trigram bumi gelap itu wilayah gelap ada di sebelah utara. Maka di altar Kau itu adalah di selatan, sembahyang menghadap ke selatan, sedangkan di altar Sia sembahyang menghadap ke utara. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan langit ke selatan, yang berkaitan dengan bumi ke utara, itu memang dari Patwa yang telah ditentukan antara trigram langit dan bumi itu berlawanan, ya. Jadi Tocin sekalian, kalau Raja Muda itu melakukan sembahyang Kau dan Sia, itu berarti melakukan pengabdian kepada Tuhan yang Maha Tinggi, pada Sang Ati. Nah, dengan melakukan upacara di bio leluhur berarti mempersembahkan kepada nenek moyang. Yang dimaksudkan persembahan di sini bukan sajian yang kita persembahkan kepada leluhur kita, tetapi bagaimana diri kita bersembahyang mendoakan agar arwah leluhur kita, arwah orang tua kita betul-betul paitien di alam Sien Tien. Nah, itu berarti mempersembahkan di sini adalah diri kita persembahkan di dalam suatu persembahyangan di bio leluhur untuk mendoakan agar arwah orang tua kita maupun arwah leluhur kita itu betul-betul paitien, manunggal dengan Tuhan di alam siantian, sehingga tidak mengembara di dunia ini. Nah, itu ya, jelas ya. Kemudian kalau orang mengerti jelas tentang sembahyang Kau dan Sia serta sembahyang Te dan Siang, itu di dalam mengatur pemerintahan katanya seperti melihat tapak tangan, kata Nabi. Ya, kalau sembahyang Te sudah dijelaskan mungkin ya di dalam tata agama itu sembahyang Tangce yang dipimpin oleh kaisar 5 tahun sekali. Kalau sembahyang Kau, sembahyang Tangce dipimpin 1 tahun sekali. Nah, mengenai sembahyang Te ini ya, itu sangat disayangkan ya. Zaman Nabi Kongcu itu, zaman dinasti Chu itu sudah bertentangan dengan dinasti He. Dan ketika Nabi menyaksikan sembahyang Te yang dipimpin oleh kaisar, setelah dilakukan upacara menuang anggur, itu Nabi tidak ingin melihatnya lagi. Nabi pergi meninggalkan tempat itu. Karena mengapa? Karena setelah upacara menuang anggur, anggur itu digunakan untuk bermabuk-mabukan. Jadi sudah melanggar leh ya, sembahyang Te itu ya. Makanya Nabi meninggalkan tempat itu. Jadi dia kata Nabi, aku tidak ingin melihatnya lagi. Karena setelah upacara menuang anggur itu, anggurnya diminum berlebihan, semuanya peserta sembahyang itu yang ada itu bermabuk-mabukan ya. Nah, kemudian Tucin sekalian terkasih, meningkat kepada
acara tadi, yaitu sejarah Tangce di zaman dinasti He. Jadi dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Liptang, tegaknya musim dingin. Itu di sana ada pencatat sejarah agung atau sejarah besar yang bernama Taisyu. Nah, 3 hari sebelum Tangce ini, ya, itu melaporkan kepada kaisar bahwa tanggal 8 November itu saat tegaknya musim dingin. Berarti sejak itu hawa langit membumbung naik, hawa bumi turun ke bawah, sehingga langit dan bumi tidak berjalinan secara harmonis. Nah, kemudian kaisar bersuci diri, bersembahyang, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Nah, itu ya. Jadi kalau Tangce yang kita laksanakan sampai saat ini adalah Tangce dibilang era dinasti Ciu bukan, dinasti He juga bukan, karena dinasti He, Tangce yang kita lakukan saat ini adalah pertengahan musim dingin, yaitu Tiongtang, 22 Desember. Ini buat pengetahuan ya Bapak Ibu atau Cin sekalian. Ya. Jadi ketika tanggal 22 Desember ini, itu diceritakan oleh pencatat sejarah agung bahwa antara langit dan bumi itu saling berebut kedudukan, saling bersaing. Jadi semuanya serba tertutup. Karena itu Raja Suci Purba maupun Nabi Purba itu menutup pintu gerbang, menutup jendela kamar, karena hal ini sedang tertutup. Disyaratkan atau diimbau jangan sampai benda-benda yang tertutup dibuka, karena kalau dibuka itu akan menimbulkan berbagai malapetaka. Orang-orang bisa sakit, ya, serangga banyak yang mati, tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan itu banyak yang mati. Ini adalah Tangce yang 22 Desember menurut Taisu, menurut pencatat sejarah agung zaman dinasti He, itu seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh rakyat itu tidak boleh keluar rumah. Makanya Raja Suci Purba atau Nabi Purba itu membuat dirinya santai, bersuci diri, tidak nalurinya ditekan, diredam. Jadi tidak boleh mendengarkan musik yang merdu, tidak boleh melihat hal-hal yang indah, ya. Semuanya batinnya disucikan. Karena hal ini yang sangat memprihatinkan sekali, ya. Tapi itu zaman dinasti He. Mungkin setelah dinasti Xiang bangkit atau setelah dinasti Chu bangkit, kejadian seperti itu sudah nggak ada lagi, ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan hari Genta Rohani, itu Nabi waktu itu sebelum tanggal 22 Desember tahun 496 sebelum Masehi, itu murid-muridnya mengajak Nabi untuk meninggalkan negeri Lo. Tapi menurut Nabi, kata Nabi, sebentar lagi raja muda akan melakukan sembahyang Tangce. Kalau sembahyang Tangce itu dilakukan dengan benar, ya, hasil atau sisa daging sembahyang diberikan kepada pejabat negara, berarti aku masih boleh, kata Nabi, diam di sini. Tapi kalau sudah tidak benar, maka meninggalkan negeri Lo. Nah itu Tocin sekalian. Jadi pada waktu itu raja muda itu melakukan sembahyang sudah tidak berlandaskan leh, sudah tidak benar, ya. Tidak 3 hari tidak ada sidang, sembahyang kau dilakukan tidak benar, maka Nabi meninggalkan negeri Lo untuk mengembara ke berbagai negeri untuk mengumandangkan firman Tuhan. Jadi kalau dikaitkan dengan Tangce, ya, zaman dinasti He,
Nabi juga nggak berani keluar, ya nggak? Karena dinasti Chu waktu itu sudah merayakan tahun baru 22 Desember ini. Walaupun bangkitnya atau munculnya dinasti Han yang menentukan bahwa tahun baru Kongceli itu 104 hari setelah Liptang, setelah tegaknya musim dingin, yaitu 8 November. Dan tahun barunya itu adalah 8 November, ya. Makanya waktu itu Kaisar bersembahyang pada Tangce ini, berharap, berdoa agar dimantapkan kembali gerakan yin dan yang, sehingga langit dan bumi itu bersatu padu kembali. Karena setelah Lipchun, ya, tegaknya musim semi, yaitu diperkirakan oleh Taishu itu 4 Februari, lah itu hawa langit turun ke bawah, hawa bumi naik ke atas, sehingga terjalin keharmonisan antara langit dan bumi. Nah itu makanya bersujud syukur kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa yang telah memadukan keharmonisan antara langit dan bumi. Kemudian ada satu hal yang perlu diketahui, bahwa sekaligus ya saya menceritakan soal Hari Genta Rohani, ya. Ini tentang perjalanan Nabi, itu perlu kita suri teladani, ya. Karena dari iman yang teguh itu, segala apa yang menghambat perjalanan Nabi, segala apa yang akan diujikan kepada Nabi, itu dapat terhindar. Ya, ketika Nabi, ya, di dalam Lungi jilid 7 pasal 23 dinyatakan, ketika Nabi tiba di negeri Song, ini ada penjahat besar dari negeri Song yang bernama Suma Huantue. Sedangkan adiknya Suma Gyu itu menjadi murid Nabi. Nah, ketika Nabi ingin melakukan sembahyang bersama murid-muridnya di bawah pohon besar itu, nah kan Huantue ini menganggap kekuasaan Huantue ini dengan adanya Nabi Kongcu itu akan menghalangi kekuasaan Huantue, pembesar jahat negeri Song. Maka prajuritnya disuruh nebang pohon di mana yang ada Nabi Kongcu sedang melakukan sembahyang. Lalu apa yang disabdakan oleh Nabi? Tuhan Yang Maha Esa telah menyalakan kebajikan dalam diriku. Apa yang dapat dilakukan Huantue atas diriku? Nah, jadi itu kebajikan yang sudah berada pada Nabi itu sebagai penangkal pembunuhan yang akan dilakukan oleh prajurit Huantue itu. Nah, setelah Nabi selesai bersembahyang, meninggalkan tempat itu bersama murid-muridnya, lalu pohon yang itu ditebang sudah tumbang, ya. Berarti Nabi selamat. Kemudian juga di dalam kitab Lungi jilid 9 pasal 5 dinyatakan, ketika Nabi, ya, sampai di negeri Kong, ya, dia terkurung oleh orang-orang negeri Kong selama 5 hari. Lah, murid-muridnya merasa gelisah, perbekalan habis, tapi Nabi dengan tenang, beliau bersabda, ya, sepeninggal Raja Bun dan Bu, bukankah kitab-kitabnya aku yang mewarisinya? Bila Tuhan hendak memusnahkan kitab-kitab itu, aku sebagai orang yang lebih kemudian tidak akan memperolehnya. Tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki musnahnya kitab-kitab itu, maka apa yang dapat dilakukan orang-orang negeri Kong atas diriku? Nah, itu pancaran iman yang disampaikan oleh Nabi itu betul-betul menyadarkan orang-orang negeri Kong, karena salah tangkap. Dia pikir Nabi Kongcu itu karena mirip Yang Ho, ya. Yang Ho itu seorang pemberontak, terkurung sampai 5 hari. Nah, setelah itu banyak orang-orang negeri Kong yang
menjadi murid Nabi. Atau jenis sekalian, ini mengingatkan kepada kita apa yang disampaikan, apa yang disabdakan oleh Nabi Kongcu itu adalah iman yang dikeluarkan dari lubuk hati yang paling dalam yang bisa merubah alam sekitarnya. Nah, kalau kita juga kalau penuh iman, ketika kita sakit umpamanya, kita berdoa kepada Tuhan, minta disembuhkan, maka kalau dengan penuh iman, percayalah sakit itu akan sembuh berangsur-angsur, ya. Jadi tocin sekalian, semoga dengan khotbah yang saya bawakan ini kiranya dapat meneguhkan iman tocin sekalian di dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga apa yang kita inginkan dapat tercapai di dalam hidup kita ini. Karena iman itulah pangkal dan ujung segenap wujud. Tanpa iman suatu pun tiada. Contohnya kalau orang sakit, imannya nggak teguh, nggak mau berdoa, lama sakitnya. Tapi saya sakit pinggang di sini, saya berdoa kepada Tuhan ratusan kali mungkin. Ya sekarang ini enggak terlalu sakit, tidur gampang, ya bangun tidur agak gampang. Dulu kan mau tidur susah, bangun tidur sakit banget, kayak diiris-iris bagian kanan saya. Ya saya tianjeun dengan iman yang teguh, kiranya apa yang kita inginkan dapat dikabulkan oleh Tuhan. Nah demikianlah Bapak Ibu, para rohaniawan dan tocin sekalian terkasih, khotbah yang dapat saya sampaikan pada pagi dan siang ini. Akhir kata, terimalah kembali salam peneguh iman kita. Wei te tong tien. Sancai.